Pengusaha yang sukses sejatinya adalah pengusaha yang mampu bangkit dari kegagalan. Pelajaran berharga dari kisah bangkrutnya Xiaomi Ping. Halo, saya Nugraha. Selamat datang di channel Kutu Positif, channel yang berbagi informasi menarik, positif, dan inspiratif bagi sahabat semuanya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan cerita-cerita terbaik dari channel ini. Mungkin kamu pernah mendengar tentang salah satu pengusaha siomay nyentrik yang berpakaian serba pink. Ya, namanya Pak Sriono. Beliau adalah pemilik Siomay Pink yang dulu sempat sukses dan viral sekitar tahun 2011. Perjalanan bisnisnya perlu kita cermati karena beliau pernah gagal berkali-kali, namun tetap konsisten dan pantang menyerah. Sriono lahir di Klaten pada tahun 1954. Memang dari dulu usaha yang digelutinya adalah bidang kuliner. Sejak tahun 1980, ia mulai berjualan siomay keliling bersama temannya. Lambat laun, usaha siomaynya semakin banyak penggemar. Dengan nama Siomay Senayan pada awalnya, bisnisnya yang dibilang cukup baik dan omsetnya terus naik. Bahkan, bisnisnya cukup kuat, sehingga ketika krisis ekonomi 98 menerpa, modalnya tidak berkurang. Tapi ia justru masih bisa mendirikan outlet baru di beberapa tempat lain. April 1999, Sriono memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dan menikahi putri seorang polisi. Mereka dikaruniai 2 orang putri. Namun, pernikahan ini tidak berjalan lama. Banyak pertengkaran yang terjadi antara Sriono dengan istrinya. Di waktu yang bersamaan, dengan persoalan rumah tangga yang tak kunjung selesai, perlahan membuat manajemen bisnisnya berantakan. Akhirnya Sriono terpaksa menjual hak paten Siomay Senayan dan usahanya pun gulung tikar. Bisnis yang berawal dari jalanan, kini harus kembali ke jalanan. Inilah kegagalan pertama Sriono membangun bisnis. Dia harus kembali berjualan siomay keliling setelah usahanya bangkrut. Awal 2004, setelah kurang lebih 5 tahun berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak, sang istri akhirnya menggugat cerai, membuat Sriono tak bisa menjumpai kedua putrinya lagi. Akibat kebangkrutan yang dialaminya, Sriono tak lagi memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma pada tahun 2008. Sehingga hidupnya terlunta-lunta, menjadi gelandangan, tidur di pinggir jalanan Jakarta, bahkan di kolong jembatan. Di tahun berikutnya, ia memilih menetap di Masjid Albina di kawasan Senayan. Saat ia menetap di masjid itulah, di ambang keputusasaan, sebulan menjelang bulan suci Ramadan tahun 2010, ada seseorang yang tak disebutkan identitasnya memberi ia modal untuk membangun usahanya kembali. Dia memutar otak dan mendapat ide brilian untuk bangkit dari keterpurukan. Dia kembali memulai usaha siomay keliling, tapi dengan tampilan yang eksentrik. Dari sanalah awal mula berdirinya Siomay Ping. Dia mengenakan pernak-pernik serba pink untuk pedagang keliling, tapi usaha tampil nyeleneh itu tidak semudah yang dia bayangkan. Setiap hari, bahkan sampai saat ini, Sriono harus rela menjadi bahan ejekan orang-orang. Tak jarang perkataan mereka sangat pedas dan menusuk hati. Tak sedikit yang mengira Sriono adalah seorang waria yang menyambi berjualan siomay saat siang dan praktik saat malam. Tapi itu tidak menjadikan semangat Sriono runtuh. Memilih atribut warna pink untuk berjualan bukanlah tanpa alasan, karena pink merupakan warna favorit kedua buah hatinya. Pasca cerai dengan sang istri, Sriono sulit bertemu dengan keduanya. Melalui Siomay Pink inilah, Sriono berharap ia bisa tersorot media, dan kedua putrinya tahu bahwa ayahnya masih hidup dan sangat merindukan mereka. 2011, Siomay Pink menjadi merek siomay yang terkenal di Jakarta. Sriono bahkan sering tampil di layar televisi dan bahkan menjadi maskot Car Free Day kala itu. Hingga akhirnya, impiannya untuk bertemu kedua putrinya terwujud.
ia dapat bertemu kembali dengan kedua anaknya di salah satu acara televisi swasta. Tampilnya Sriono yang bertemu kembali dengan kedua putrinya memiliki dampak positif untuk usahanya. Dalam 2 pekan saja, omset berjualan keliling yang biasanya hanya 200.000 per hari, naik menjadi 3 juta per hari. Bahkan itu hanya diraih dalam 3 jam saja. Banyak pesanan dalam jumlah besar, sehingga pendapatan berjualan berkeliling terdongkrak. Bahkan, banyak investor yang menawari Sriono untuk membuka franchise siomay di beberapa lokasi di Jakarta. Saat di puncak popularitas, bisnis Sriono justru memiliki hambatan. Ia salah terlalu mempercayai pegawainya yang menyebabkan bisnisnya terpuruk. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang kepercayaannya itu sehingga menyebabkan kerugian, bahkan hingga miliaran rupiah. Kini, Sriono mulai kembali merintis usahanya dari awal, dari jalanan. Dia tak pernah merasa kapok, karena ini adalah dunianya sejak dulu. Dunia yang mengantarkannya bertemu dengan kedua buah hatinya, dunia yang membesarkan namanya sebesar perjuangannya. Bahkan dia berazam bahwa dia akan terus menekuni ini sampai akhir hayatnya. Sahabat semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Klik tombol subscribe jika Anda suka video ini. Terima kasih sahabat semuanya, saya Nugraha, tetap positif dan selalu bersyukur.